Hai, jumpa lagi kita dalam mata kuliah Jarkom. Jaringan Komunikasi. Oke, materi hari ini apa Bu Ebi? Jarkom itu sebenarnya jaringan komputer atau jaringan komunikasi? Jaringan komputer. Aku tadi bilang apa Bu Ebi? Jaringan komunikasi. Maaf, ya, Tidak jaringan apa-apa ya, komputer karena ya. backgroundnya sip ya. Jadi jaringan komunikasi. Oke, harap maklum. Materi hari ini apa? Kita akan belajar mempraktekkan tentang Jarkom dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Google. Jadi kita pakai Google APPS ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan gimana sih cara kita share data gitu, gimana sih cara kita untuk mengedit bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dengan menggunakan aplikasi Google Doc dan Google Spreadsheet. Jadi nanti itu memungkinkan kita untuk sharing data dan mengedit secara bersama. Balik lagi ke konsep Jarkom kemarin ya Pak ya. Kayaknya Pak ya sudah mengajarkan Jarkom itu fungsinya untuk bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk Sharing. Oke. Jadi nanti kita akan mulai mempraktekkan itu gitu ya. Penasaran. Ayo kita langsung masuk ke materi aja Bu. Oke. Oke, langsung saja kita mulai praktikum terkait dengan Jarkom ya. Kita akan coba mempraktekkan tentang cara kerja Google Doc dan Google Spreadsheet gitu ya. Nah, buka browser kalian masing-masing gitu ya. Terus di tombol ini, di titik-titik ini ada Google APPS ini, kalian klik. Nah, terus kita masuk ke Oh ya, sebelumnya kalian harus login dulu ya Google kalian ya. Kalau saya pakai isafety@gmail.com ya. Nanti kalian login pakai email kalian sendiri-sendiri. Terus kemudian kalian klik yang ini nih, kalian klik ini ya. Google APPS itu, terus kemudian kita klik yang Google Doc ya. Kita klik. Otomatis nanti tampilannya akan berubah menjadi Google dokumen seperti ini. Nah, kemudian nanti kita klik yang kosong ini, klik gitu ya. Kita klik yang kosong, klik dokumen baru. Nah, kita akan coba membuat, sudah tampilannya seperti ini. Kalian coba saja membuat coba gitu ya. Praktikum sebentar, loading ya. Praktikum jaringan komputer gitu ya. Nah, kita mau edit ini, kita edit ya, sama kalau mau di huruf tebal ya kita bold kayak gitu-gitu. Nah, kemudian saya akan berbagi, saya akan mengerjakan tugas ini bersama Bapak Zakarias misalnya. Kemudian saya bagikan ini ke Bapak Zakarias, namanya praktikum jaringan komputer gitu ya. Nah, kemudian karena ini pribadi untuk saya ganti settingannya gitu ya. Saya bagi settingannya, tunggu dulu, saya bagi settingan, saya ubah settingannya. Nah, kemudian kita klik bagikan, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, saya akan tambahkan orang. Jadi saya tambahkan ke Bapak Zakarias misalnya. Zakarias Kurnia Purbobinuko. Klik gitu ya. Nah, kemudian kita setting ini sebagai editor kah atau sebagai pemberi komentar atau dia hanya bisa melihat saja. Nah, kebetulan saya setting sebagai editor gitu ya. Nah, kemudian kita bisa nuliskan pesan di bawahnya, Pak, ayo edit gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita kirim. Oke. Nah, kemudian kita kirim ke Bapak Zakarias. Kemudian nanti otomatis di email Bapak Zakarias akan muncul notifikasi atau undangan untuk mengedit Google Doc ini gitu ya. Oke. Misalnya saya akan menuliskan atau mengetik lagi ya. Misalnya pertemuan pertama gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Zakarias mau mengedit juga langsung bisa gitu ya. Misalnya pertemuan pertama gitu ya. Nah, akan muncul di sini Zakarias Kurnia Purbobinuko nih. Muncul kan Zakarias Kurnia Purbobinuko. Misalnya Pak Yas mengedit. Nah, Pak Yas mengedit
saya diam saja, kemudian Pak Yas mengedit, misalnya menuliskan kalimat lanjutannya atau apa, maka akan muncul di sini Zakarias Kurnia Purbobineko mengetik otomatis pertemuan 1 belajar. Nah ini yang mengetik belajar menggunakan Google ini adalah Bapak Zakarias. Jadi secara otomatis di sini akan muncul tanda bahwa Bapak Zakarias Purbobineko sudah mengedit gitu ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Caranya cukup sederhana, cukup mudah, cukup gampang gitu ya. Hanya dengan melakukan share link saja gitu ya. Nah, saya juga bisa menambahkan nih di sini. Saya tulisnya di sini. Misalnya, saya tambah di sini. Saya mau mengacaukan Pak Yas di sini. Bisa sekali ya. Nah, ini adalah kelemahannya. Ketika kita ngedit bareng-bareng, nah, maka akan kacau gitu ya. Nah, bisa dipahami kan? Nah, ini adalah fungsi jaringan komputer gitu ya. Sisi baiknya adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kita bisa saling berkomunikasi dengan segala keterbatasan ruang dan waktu gitu ya. Nah, ini Pak Iyas iseng ya, Pak Iyas iseng gitu. Nah, saya seperti ini. Nah, ya. Ini adalah percakapan yang tidak untuk ditiru ya. Saya hanya ingin jadi jangan stres-stres ya, jangan stres-stres. Yang penting ilmunya bisa kalian serap dengan baik gitu ya. Bapak Zakarias, saya dulu nih kita mengetik secara bersama ini ya. Namanya kita mengetik secara bersama gitu ya. Oke, ini Google Doc gitu ya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Semoga penjelasan saya cukup clear ya, sehingga kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik gitu ya. Cukup mudah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Google Google Spreadsheet ya. Tab saja baru. Caranya sama gitu ya. Caranya sama. Kita masuk, kalau tadi kita klik Google Apps atau Google ini ya. Terus kemudian kita masuk ke Spreadsheet. Oh, ternyata di sini Sheet nih ya, Google Sheet. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Kalau tadi Google Doc itu di Word gitu ya. Nah, kalau di Spreadsheet muncul tampilan seperti ini. Saya rasa kalau Google Spreadsheet sudah sudah tidak asing lagi ya bagi kalian ya. Karena seringkali diminta untuk mengedit di Google Spreadsheet gitu ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini adalah milik siapa saja. Muncul kan terakhir dibuka kapan? Ini adalah Google Spreadsheet, baik yang saya membuat pribadi atau undangan gitu ya. Misalnya di sini saya muat tunggu dulu. Nah, kita akan coba nomor gitu ya. Nomor, nama gitu ya, nomor, nama. Ya, nomor, nama. Misalnya saya ngetik gitu ya. Saya pengen Pak Yas itu yang sedang berada di daerah Demak Ijo. Saya sedang berada di wilayah kampus. Saya meminta tolong Pak Yas untuk mengisikan data saya gitu ya. Jadi dari area Demak Ijo melaporkan hasil dari observasinya misalnya seperti itu. Nah, saya bagikan saja. Misalnya ini terkait data nama, misalnya nama pasien gitu ya. Terus keluhan misalnya. Saya akan bagikan ke Pak Yas. Tunggu dulu. Namanya adalah data share misalnya ya. Simpan. Nah, tunggu dulu. Terus kemudian kita coba bagikan ini. Tunggu dulu ya, prosesnya saya nggak tahu ini yang buat lama. Oh, cepat. Nah, ini Zakarias gitu ya, Zakarias. Kenapa Bapak Zakarias ya? Karena saya bisa terkoneksi dengan baik dengan Bapak Zakarias ya. Kemudian kirim. Ini jangan lupa settingannya beliau sebagai editor atau sebagai apa. Nah, kemudian saya kok kembali tuh ya. Karena koneksi internet saya sedang tidak baik, saya nggak tahu nih koneksi internetnya atau apa. Sebentar ya, sebentar. Nah, kita coba klik bagikan gitu ya. Kita coba klik bagikan. Lagi memuat ya, tunggu dulu.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa men-share link atau dapatkan link ini ya. Kita bisa salin link, kemudian kita copy paste di grup WhatsApp atau dimanapun kalian mau, kalian suka gitu ya. Kita bisa memanfaatkan copy link. Atau kalau misalnya kita nggak tahu emailnya orang itu apa, kita bisa memanfaatkan ini, salin link gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya alamat emailnya, kita bisa langsung pakai emailnya, misalnya Zakarias Sugeng gitu ya, Sugeng Santoso gitu. Otomatis nanti mereka tahu mendapatkan notif kirim. Nah, ketika Pak ya sudah mendapatkan notifikasi email atau ketika kalian sudah men-share linknya gitu ya ke orang-orang, maka akan ada atau akan muncul siapa yang ditambahkan. Nah, di sini akan muncul tuh. Berarti tandanya Bapak Zakarias sudah mulai online dan Bapak Zakarias sedang mulai mengedit gitu ya. Bapak Zakarias lingkarannya warna pink. Otomatis ketika kursornya Bapak Zakarias di sini, nah muncul kan Zakarias Purbobinuko gitu ya. Nanti coba Pak Yas mengisikan gitu, nanti akan terrecord ke kita gitu ya. Misalnya Pak Yas mengisikan data terkait nomor atau nama, maka otomatis akan tersave ke dalam Google Spreadsheet yang sudah kita buat. Atau Pak Yas mau mengedit apapun kontennya. Nah, ini Pak Yas mengganti nomor. Oke. Ketika Pak Yas sedang melakukan kesalahan dengan mengganti nomor menjadi angka, maka otomatis terrecord ya. Ini adalah salah satu kekurangan ya. Kelebihannya adalah kita bisa mengisikan atau kita bisa bersama-sama menggunakan jaringan komputer sebagai jaringan komputer koneksi peer to peer kayak gitu ya, secara bersama untuk mengedit suatu dokumen gitu ya, dengan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Tapi ketika teman kita melakukan kesalahan, nah manfaatnya sudah kita ketahui ya, bahwa kita bisa mengedit secara bersama, bekerja secara bersama, tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Tapi kelemahannya adalah ketika teman kita jadi kelebihannya itu, kekurangannya adalah ketika ada yang melakukan kesalahan, maka otomatis kesalahan itu juga akan terekam atau terrecord gitu ya. Nah, menurut saya penjelasan ini penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dipraktekkan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan jaringan komputer gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian melakukan pemanfaatan jaringan komputer di lab gitu ya, nah, kalian bisa saling berbagi data atau saling share data dari PC satu ke PC lainnya seperti itu ya. Oke, semoga penjelasan saya bisa dipahami gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mencoba, selamat berlatih di rumah gitu ya. Ini Pak Yas mengetik apa belum muncul di saya ya, tapi yang jelas Pak Yas pakai kolom G nomor berapa ini? Kolom G nomor 5 gitu ya. Jelas, berarti Pak Yas akan melakukan aksinya di kolom G nomor 5 gitu ya. Entah apa yang akan Pak Yas isi, entah apa yang akan Pak Yas lakukan. Bisa saja ketika Pak Yas mau menghapus semua item ini, Pak Yas sangat-sangat bisa gitu ya. Jadi misalnya nanti ada si A lagi mengisi data, kemudian si B mengisi data di kolom yang sama, nah otomatis itu akan ketumpuk gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan pemanfaatan aplikasi jaringan komputer pada Google Doc dan Google Spreadsheet. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Silahkan mencoba, selamat mencoba, tetap semangat, semoga sehat selalu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gampang kan? Oke, jadi tadi gitu ya. Jadi penjelasannya adalah Pak Yas yang ada di rumah hijau bisa melaporkan data ke saya ya. Jadi dari di kampus. tapi yang perlu diingat, jadi bijak dan hati-hatilah dalam memanfaatkan aplikasi ini. Jadi ketika ada satu orang teledor ya, jadi contohnya Pak Yas tidak mendengarkan instruksi saya, disuruh mengisikan kolom nomor yang dihapus, malah judul kolomnya itu akan keterlaluan sekali ya Pak Yas ya. Jadi takutnya nanti kalau misalnya ada teledor ya sudah membuat laporan 365 halaman gitu ya, terus ada yang kontrol del save lagi, hilang semua kan, kasihan temennya gitu ya. Jadi dengan adanya kemudahan aplikasi yang bisa memudahkan kita
untuk sharing dan membuat tugas secara bersama, dijaga juga, jadi ya saling menjaga temennya, saling menjaga pekerjaannya biar tidak terjadi keteledoran yang merugikan kita semua ya. Begitulah ya manfaat dari pertemuan teknologi, ada kurangnya ada lebihnya. Jadi ya Pak ya, jangan teledor ya Pak ya. Oke? Oke. Oke. Sampai jumpa di Pertemuan pertemuan berikutnya.